Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan boleh membangunkan kita di pagi hari ini. Kembali kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di doa pagi GKI Taman Cibunut di hari Selasa tanggal 24 Mei 2022. Mari kita angkat pujian dari KJ 457 Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh membangunkan kami di pagi yang indah ini, hari baru bagi kami semua. Kali ini kami hendak bersekutu dengan Engkau, berkati kami Tuhan, pimpin kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga Engkau hadir bersama-sama dengan kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 10. Kisah Para Rasul 9 ayat 9 sampai 10 berbunyi, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ibu Bapak, kapan kita tahu seseorang memerlukan bantuan kita? Mungkin ketika ia langsung mengucapkan saya butuh pertolongan, atau kita sudah merasakan sepertinya dia butuh pertolongan. Lalu ketika kita sudah tahu orang itu butuh pertolongan, apa yang kita lakukan? Segera kita menolongnya atau kita menunda-nunda? Atau bahkan kita mengharapkan orang lain yang memberikan pertolongan kepada orang itu? Memberikan pertolongan bukanlah hal yang sulit mungkin untuk suatu kejadian, tapi akan menjadi hal yang berat ketika kita juga sedang membutuhkan pertolongan. Gimana caranya aku memberikan pertolongan kepada orang lain ketika aku sendiri butuh pertolongan? Bagaimana caranya aku memperhatikan orang lain? Kok aku aja masih harus memperhatikan hidupku yang berat ini? Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita sama-sama diingatkan oleh tulisan Lukas di Kisah Para Rasul. Bagaimana pada saat itu Paulus mendapatkan penglihatan. Ada seorang Makedonia yang memintanya untuk menyeberanglah ke sini dan tolonglah kami. Padahal ini hanya melalui penglihatan. Mungkin kalau sekarang penglihatan ya bukan suatu hal yang bisa kita percaya dengan penuh. Mungkin seperti mimpi atau bayangan-bayangan yang tidak nyata. Tapi pada saat itu Paulus yang walaupun hanya melihat dari penglihatannya, ia sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa orang di Makedonia membutuhkan pertolongan. Lantas apa yang ia lakukan? Ia diam, tidak bergerak, atau berangkat? Jawabannya adalah berangkat.
Ia menyeberang ke Makedonia dan menjadikan Makedonia sebagai tempat untuk mengabarkan pekabaran Injil, untuk memberitakan firman Tuhan. Lantas, apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang? Apakah kita harus menginjili orang satu persatu ketika kita melihat dia dalam mimpi? Wah, ini orang harus diinjili, harus diberitakan firman Tuhan. Mungkin bukan cara yang demikian yang bisa kita lakukan saat ini. Tetapi ketika kita tahu orang tersebut membutuhkan pertolongan, maka sekecil apapun tindakan kita mewujudkan, menunjukkan itu adalah cara kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan kita untuk saling menolong, ketika Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga action. Paulus tidak hanya bilang orang di sana butuh pertolongan, tetapi ia bergegas pergi ke sana. Ketika kita tahu orang-orang ada yang membutuhkan pertolongan kita, maka yang harus kita lakukan adalah bergegas memberikan pertolongan itu. Ibu bapak, percayalah, sekecil apapun usaha kita untuk memberikan pertolongan, itu sudah menunjukkan bagaimana kita hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah. Mari ibu bapak, sama-sama kita menjadi gambar dan rupa Allah, menjadi anak Allah yang mau menolong sesama kita sebagai wujud kita beriman kepadanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh memberkati kami dalam persekutuan kami dengan Engkau di pagi ini. Kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, berkati kami Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang mau menolong. Tidak hanya sekedar tahu orang membutuhkan pertolongan, tapi ajak kami Tuhan untuk sama-sama mau menolong orang yang bisa kami tolong. Karena kami yakin Tuhan, ketika kami mau menolong orang lain, Engkau juga hadir bersama dengan kami dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat, simpatisan, aktivis GKI Taman Cibunut di Bandung. Tuhan boleh berkati kesehatannya, pekerjaannya, pendidikannya, juga pergumulan-pergumulan yang mereka sedang hadapi Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua pergumulan kami. Kami mau menyelesaikan semuanya bersama-sama dengan Engkau. Tuhan juga boleh berkati majelis di GKI Taman Cibunut ini Tuhan, sehingga semua rapat-rapat, keputusan-keputusan yang mereka buat dapat membangun jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk menjalani aktivitas kami hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, dan kami mau untuk menjadi cerminan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai dan menolong kita semua.